Oke, Pak Jenderal, sebelum kita menutup acara ini, saya ingin menyampaikan dulu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan subscriber dari petisi ahli, ya. Mereka bertanya di kolom komentar, mengatakan, Bang, ini ujungnya kemana sih laporan polisinya Pak Jokowi gitu? Kita juga bingung. Gitu. Ya. Terus yang kedua, karena memang ini laporan mereka yang di Mabes Polri itu telah dihentikan, apakah Pak Jokowi bisa membuat laporan baru terkait dengan pengaduan palsu gitu? Nah, ini pandangan dari Pak Jenderal seperti apa? Ujungnya kemana sih ini perkara? Karena masyarakat juga menanti-nanti gitu. Ya, jadi ada dua pertanyaannya, ujungnya kemana, dan kemudian apakah Pak Jokowi bisa mengeluarkan laporan balik gitu ya? Iya, balik. Kalau yang pertama itu ya, ini ujung daripada kasus ini, kan sekarang kan yang di Barreskrim sudah dihentikan, kemudian yang di Polda Metro sudah ke penyelidikan, sudah pada tahap akhir karena apa? Penyelidikan sudah meriksa 50 saksi, 7 saksi ahli, mereka kan itu. Jadi sudah mengumpulkan banyak bukti lah cukup. Nah kemarin dia manggil klarifikasi untuk yang terlapor, tapi ternyata kan nggak datang. Nah kalau nggak datang berarti kan tidak ada tambahan bukti yang mengkonter kan. Saya yakin pasti ini akan nanti naik ke penyidikan. Kalau sudah ke penyidikan itu nanti maka dia memanggil pada yang bersangkutan itu, ada sanksinya kalau nggak datang. Gitu. Ada sanksinya kalau dia nggak datang. Kalau dipanggil nggak datang, panggilan kedua pasti pakai perintah membawa. Kalau sudah dipanggil lagi nggak datang lagi, pasti dia akan ditangkap. Seandainya itu memang itu sudah dinyatakan sebagai kurang lebih arahnya ke situ lah. Nanti dari penyidikan itu akan diperiksa ulang. Yang kemarin itu di dalam penyelidikan kan ada 50 itu. Itu kan pemeriksaannya kan cuma masih penyelidikan, jadi tidak ada korps pro justisia. Nah nanti tinggal itu mungkin di copy paste, tambahin pro justisia, tekan lagi sama itu sepanjang tidak ada perubahan. Jadi prosesnya itu nanti karena sudah ada penyelidikan yang cukup, mungkin penyidikan tidak begitu lama karena kan data-datanya sudah lengkap gitu ya. Nah tinggal itu, tapi itu lengkap itu tidak menunggu tapi memastikan karena panggilan harus datang dan kemudian harus dipenuhi kemudian. Nah setelah itu kalau penyidikan itu selesai, kemudian pasti penyidik akan mengirimkan ke PU, itu jaksa. Nah, besok ini kemungkinan ya, ini estimate saya sih ya, karena penyidikan kemarin sudah banyak, dan kemudian undangan klarifikasi nggak ada, pasti besok mereka akan melakukan gelar internal. Gelar internal untuk menentukan apakah ini masuk ke penyidikan atau penyelidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Sama juga nasibnya seperti di Barreskrim itu, dua itu. Pemutusnya di sana ya. Kurang lebih gitu. Jadi netizen ya tinggal lihat aja perkembangan. Kalau saya sih ya dengan rame-rame di lapangan itu boleh aja disimak ya, tapi jangan terpengaruh. Wah kok gini apa? Nggak apa-apa. Hak mereka lah untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar menuduh itu palsu ya. Tapi mestinya bukti-bukti itu harus disampaikan kepada penyidik untuk nanti penyidik menampung, sehingga berkas yang dibikin oleh penyidik itu di samping yang sudah positif menuduh mereka itu memang menghasut, sama yang mereka ajukan bahwa mereka itu punya data bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu kan gitu. Nah begitu nanti kan di berkas dikirimkan jaksa akan meneliti, oh cukup nggak ini, kira-kira gitu. Kalau untuk Pak Jokowi tadi ya, saya kira seandainya ini begini kasusnya, Pak Jokowi kan cuma melaporkan bahwa dirinya merasa dihina dengan dia dituduh sebagai ijazah itu sebagai melapor ijazah palsu, dia kan membalik bahwa sudah dicemarkan. Saya kira ya udah itu laporan Pak Jokowi. Itu aja Pak Jokowi juga mengatakan saya sebenarnya nggak sampai hati kan gitu kan. Karena tapi udah merasa ternyata ya udah gitu. Dan nanti begitu ijazahnya terbukti asli, ya Pak Jokowi ya saya kira ya pasif aja karena dia mudah melaporkan kepada bahwa beliau itu dicemarkan. Adapun kemarin ada tersangka yang ada membenci, menyebarkan provokasi dan sebagainya, itu kan laporan dari orang kan, orang yang umum. Itu pasti prosesnya akan ditindaklanjuti juga oleh Polda Metro. Jadi Polda Metro itu akan nanti memproses pencemaran namanya atas nama Pak Jokowi
Dan kemudian tidak pidana yang lain itu atas nama laporan yang lain-lain itu yang mengatakan bahwa itu ada provokasi, ada hasutan, ada ujaran kebencian. Kira-kira kayak gitulah prediksi saya itu proses selanjutnya itu. Oke, terakhir nih Pak Jenderal, masukan Pak Jenderal terhadap kasus ini dan terhadap kedua belah pihak seperti apa? Tolong berikan pencerahannya. Ya, jadi kalau saran saya ini, saya sebagai pengamat ya, saya tidak bela Pak Jokowi, tapi saya sebagai penasihat ahli karena kewajiban saya adalah memberikan penerangan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tergiring oleh provokasi yang disampaikan oleh orang-orang yang menurut saya itu tidak bertanggung jawab ya untuk itu, hanya karena memaksakan kehendaknya, sehingga jangan sampai kita terprovokasi untuk itu. Kejadiannya adalah seperti ini ya. Saya lihat selama ini polisi sudah berjalan on the right track. Hanya kelihatannya memang agak lambat karena itu hati-hati ya, karena ini kasus nasional, sehingga mudah-mudahan ini kehati-hatian itu tidak akhirnya memperlambat kasus, tapi justru memperjelas kasus yang akan terjadi, sehingga nanti ketika kasus ini dibawa ke pengadilan akan berjalan dengan lancar untuk membuktikan siapapun yang salah ataupun siapapun yang benar. Nah, kepada pihak yang pro Pak Jokowi ya sudah bagus tuh menempuh hukum kan, semuanya dilaporkan pada penyidik, sampaikan, kumpulkan sebanyak-banyak mungkin jejak digital yang menurut itu mendukung kekuatan pelaporan itu. Sedangkan pada pihak yang ini Pak Roy dan sebagainya itu silakan kalau ada bukti-bukti baru ya kumpulkan juga, kasihkan kepada penyidik supaya nanti bisa diolah dan bisa disidangkan di pengadilan. Dan kemudian kalau untuk saya ingatkan ya, makin banyak itu memperbuat ujaran kebencian, kebohongan, dan itu makin membanyak bukti-bukti, makin memberat ancaman hukumannya kalau dia memang memberikan nantinya dinyatakan bersalah. Itu aja sih saya sebagai pengamat, intinya kasihan dengan mereka itu yang karena tidak tahunya dia merasa bangga gitu, sehingga justru malah menceburkan dia ke tempat lembah yang lebih dalam. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jenderal. Teman-teman, diskusi kita sangat menarik sekali, tidak terasa hampir 1 jam kita bersama dengan Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Saya kira sangat jelas dan gamblang serta lugas beliau menjelaskan terkait dengan polemik ini dari sudut pandang hukum ya, karena beliau ini orang yang netral, berpikir kritis dan progresif, sehingga pandangan beliau ini saya kira layak untuk diadopsi ya, dan masyarakat juga bisa menilai siapa yang omon-omon ya, karena kebanyakan saya lihat yang bermunculan adalah omon-omon, katanya informasi-informasi, tinggal kita yang akan menilai mana yang layak untuk kita percaya atau tidak. Apapun yang terjadi di dalam proses hukum ini, tentu kita harus percayakan kepada penegak hukum yang memiliki kompetensi, yang memiliki sertifikasi dalam hal baik pengujian maupun pemeriksaan dan penyidikan. Teman-teman, sahabat petisi ahli dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus YouTube Petisi Ahli bersama dengan pengacara Mawan di acara Head to Head. Sampai jumpa kembali di minggu depan.